Jalan-jalan menyusuri kampung di atas perairan pun berlanjut. Mardi mengajak kami berkunjung ke sekolah anak-anak Bajo, meskipun tidak banyak murid yang bersekolah. Kemarin sempat saya adakan mid semester, yang hadir itu kira-kira kurang dari 10. Penyebab jumlah murid, kalau dari penilaian saya, yang pertama ini kurangnya keprihatinan daripada orang tua siswa dalam memberikan motivasi ataupun nasihat-nasihat. Tapi di samping itu mereka memang berkeinginan untuk menjadikan anaknya itu menjadi orangnya yang sukses. Mereka itu kalau saya begitu lucu. Jadi kalau tidak ada kesadaran dari pihak guru, kita juga susah untuk memberikan namanya pembinaan dan akhirnya materi pendidikan. Kalau kita sementara mengajar, ada kalanya mereka itu tiba-tiba pulang. Ya, kemudian pulang, kalau air sudah kering, mereka mencari berbagai seperti kerang, ikan, dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang unik. Kita sebagai guru, kita sudah memahami bagaimana karakter daripada mereka. Guru-gurunya berasal Mertis ini dari darat. Kita di sini kita naik satu paket. Jadi kita naik pakai Johnson. Ya. Secara keseluruhan kita kumpul di suatu tempat yang mana sudah ditentukan untuk memudahkan kita turun ke sini. Yang kita turun itu satu paket menggunakan boat Johnson. Yang kita start setengah 8. Setengah 8. Jadi akhirnya kita terlambat di sini ya karena kondisi keadaan perjalanan yang ya saya kira yang namanya terpencil seperti itu. Tapi kita guru-guru berupaya untuk memberikan apa-apa yang bisa bermanfaat mereka. Dengan segala keberadaan dan cara belajar yang lain daripada biasanya, anak-anak Bajo tetap punya semangat untuk mendapat pendidikan dan punya cita-cita tinggi. Walaupun persaingan di luar sana pasti terasa ketat dan berat bagi anak-anak Bajo. Ada yang mau jadi tentara? Ada. Emang cita-citanya dari dulu mau jadi tentara atau punya cita-cita? Dari dulu. Oh, memang dari sejak kecil. Ya. Kenapa? Termotivasi sama orang-orang pengen mengangkat derajat keluarga gitu. Masih sangat sedikit anak-anak suku Bajau yang mendapat kesempatan untuk menjadi prajurit TNI. Padahal di satu sisi, menurut pandangan kami, orang-orang suku Bajau ini mempunyai kelebihan dibanding rekan-rekan lainnya. Dalam arti kata kelebihan fisik, di mana mereka dengan ditempa oleh alam, seharusnya mereka bisa menjadikan sumber rekrutmen yang sangat baik untuk menjadi prajurit di TNI AD. Namun ada kendala yang sering mereka alami. Kendala tersebut adalah yang pertama masalah ekonomi, di mana mereka pada saat mungkin dari kecilnya belum tersentuh dengan yang namanya akses kesehatan, menjadikan sebagian besar anak-anak suku Bajau mengalami kesulitan pertumbuhan dan mempengaruhi kesehatan secara umum. Dalam arti kata pada saat mereka akan melakukan rekrutmen, ada batasan-batasan yang diharuskan oleh TNI AD yang tidak terpenuhi. Contoh misalnya, pada saat diadakan pemeriksaan kesehatan di bagian pendengaran, masyarakat suku Bajau ini mereka terbiasa bermain di air sehingga terkadang di gendang telinganya mengalami gangguan atau kesulitan yang tidak memenuhi standar dari Kesehatan Angkatan Darat. Sejak tahun 2019 hingga sekarang TNI Angkatan Darat mulai memberlakukan rekrutmen Bintara PK dan Tamtama PK TNI AD dengan sistem zonasi. Adapun kebijakan tersebut untuk mewadahi percepatan pemenuhan dan pemerataan personil TNI Angkatan Darat di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah-daerah pedalaman atau terpencil yang jumlah personil TNI di daerah tersebut sangat. Di samping itu juga rekrutmen dengan zonasi juga untuk mengakomodir keterwakilan putra daerah yang berasal dari daerah pedalaman, perbatasan, dan daerah terpencil. Diharapkan dengan besaran jumlah alokasi penerimaan yang disesuaikan dengan kekurangan personil di suatu daerah tersebut, pengisian personil pada suatu wilayah akan menjadi lebih efektif dan efisien dalam hal penggunaan personil.
Saya berharap ada mardi-mardi yang lain. Ya kebetulan mereka juga bagian dari keluarga saya. Saya berharap ada banyak keluarga-keluarga lagi yang bisa bergabung di TNI dan bisa menjadi terbaik lah di keluarga Bajo kami. Bagaimanapun keberadaan mereka, benih-benih ini punya kekuatan dan kehebatannya sendiri. Nantinya, mereka akan menjadi pelaut-pelaut handal seperti nenek moyang mereka dan pasti bisa memberikan baktinya untuk tanah air. Assalamualaikum. Malam hari berkumpul dengan masyarakat Bajo dengan suasana kampung di atas air belum pernah kami nikmati sebelumnya. Suasana ini begitu berkesan, apalagi ditambah makanan spesial yang langsung diambil dari laut, dimasak, dan dihidangkan. Kapal itu masih ada lobster. Lobster. Masa kita? Itu lobster apa batik? Batik. Nah, ini dia. Ternyata. Malam hari di permukiman laut ini memang punya cerita sendiri. Kita baru rasakan kemerdekaan listrik di malam hari pada tahun 2020 kemarin ini, sebelum pemilihan bupati. Dari semenjak berdirinya Sama Bahari ini atau sebelum jadi Sama Bahari masih Sampela, kebanyakan warga menggunakan lilin untuk penerangan lampu mereka di rumah. Sisanya ada yang pakai tenaga surya, kemudian ada yang pakai aki untuk mendapatkan supaya terang lampunya. Kadang juga yang tidak ada lampunya menggunakan lampu yang biasa dibikinkan oleh masyarakat yang terbuat dari kaleng, dibuatkan sungguh. Yang penting menyala di dalam rumahnya mereka, masih ada sebagian. Walaupun masih terlihat tradisional, tapi orang Bajo sudah memiliki sebuah teknologi sejak dulu yang belum tentu dimiliki masyarakat lain. Dengan material lokal, mereka mempelajari getaran, gelombang, dan mempraktekannya untuk menangkap ikan yang istimewa. Goro-goro ini kita pakai untuk kalau kita pergi ke laut lepas untuk memancing ikan hiu. Ini biasa yang kita pakai untuk memanggil ikan hiu supaya mereka aja muncul. Setelah mereka muncul baru kita pancing menggunakan satu mata pancing. Alat itu dulu diyakini oleh masyarakat Bajo itu bisa digunakan untuk instrumen yang bisa memanggil ikan, khususnya ikan hiu untuk datang ke lokasi pemancingan. Alat itu yang mereka praktekkan, jadi sangat arif sekali. Jadi yang datang itu hanya yang terpanggil dengan frekuensi bambu itu, kalau yang tidak kan tidak datang. Jadi nangkap selektif sekali. Kehidupan suku Bajo yang masih sederhana diwarnai dengan kehebatan teknologi yang mereka miliki. Peristiwa-peristiwa dalam hidup pun dirayakan, menambah meriah suasana kampung yang senantiasa tertiup angin laut. Warna-warni memang menarik bagi siapa saja dan bisa ditampilkan melalui berbagai media. Kami menetapkan untuk daerah Petoaha ini sebetulnya dua dengan Bungku Toko di seberang untuk kami jadikan kampung warna-warni, dicat warna-warni rumahnya sehingga menarik, cantik dan indah. Ya, karena adanya ini TMMD, alhamdulillah rumah-rumah ini sudah dicek semua, Pak. Senang. Selamanya ini masih ada bapaknya ini, perlu saya dapat membantu begini, Pak. Alhamdulillah, senang. Sudah tidak ada lagi yang kalau hujan bocor-bocor. Program TMMD tahun ini telah selesai.
saya melihat rekan Mardi dan Lalito melangkah meninggalkan kampung Petoaha. Tapi mereka tidak meninggalkan harapan dan doa mereka agar semakin banyak putra Bajo yang dapat mengabdi bersama TNI Angkatan Darat.